Mantan gelandang Barcelona nyatakan minatnya bela timnas Vietnam. Mantan gelandang Barcelona Henry Araujo belakangan menyatakan bahwa minatnya untuk bisa membela timnas Vietnam. Bahkan dia mengaku sudah fasih berbahasa Vietnam dan juga lagu kebangsaannya. Henry merupakan pemain Brasil jebolan Barcelona U16. Dia juga pernah bermain untuk tim U18 milik Real Betis. Barcelona siap diskusikan kontrak baru untuk kipernya. Barcelona dilaporkan siap menggelar komunikasi terkait kontrak baru dengan kipernya Iñaki Peña. Kiper Spanyol masih memiliki masa bakti hingga tahun 2026 dan klub ingin membuatnya lebih bertahan lama berada di tim Katalan. Di sisi lain, Peña juga tak memiliki rencana untuk bisa meninggalkan tim. Saat ini ia masih memiliki klausul rilis di angka 400 juta euro. Vica Kvaratskhelia kini optimis Napoli bisa Scudetto lagi. Bintang Napoli Vica Kvaratskhelia kini optimis timnya mampu kembali meraih Scudetto. Vica menyatakan bahwa Napoli punya mentalitas yang kuat. Setelah tampil buruk di musim lalu dengan finish di urutan ke-10, kini Napoli bersama Antonio Conte mantap di puncak klasemen dengan jarak 7 poin dari Inter Milan dan juga Juventus yang berada di bawahnya. Diisukan akan dipecat Roma, Ivan Juric santai saja. Pelatih AS Roma, Ivan Juric menanggapi santai rumor seputar masa depannya. Ia yakin bahwa ia bisa membangkitkan Ilupi secepatnya. Juric sejatinya baru ditunjuk sebagai pengganti dari Daniel De Rossi sekitar 2 bulan lalu. Namun kelanjutan karirnya sebagai pelatih Roma mulai dipertanyakan. Ini tak lepas dari serangkaian hasil buruk yang didapatkan Roma belakangan ini. Dari 8 pertandingan di seluruh ajang, Juric cuma menang 3 kali, 2 seri dan 3 kali kalah. Fonseca belum menyerah kejar Scudetto. AC Milan semakin tercecer di Serie A usai kalah dari Napoli. Meski demikian, pelatih Milan yakni Paulo Fonseca belum mencoret Milan dari perburuan Scudetto. Kekalahan dari Napoli membuat Milan turun ke peringkat ke-8 klasemen dengan koleksi 14 poin dari 9 laga. Milan masih punya 1 laga tunda melawan Bologna. Milan kini tertinggal 11 poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Meski demikian, Fonseca menyebut peluang Milan mengejar Scudetto masih belum tertutup. Mesilgers sudah waktunya gabung dengan klub besar. Mesilgers dianggap sudah waktunya mencari klub besar yang bikin matang karirnya sebagai pemain sepak bola. Apalagi pemain timnas Indonesia tersebut disebut memiliki potensi yang besar di masa mendatang. Mesilgers musim ini sudah terlibat dalam 2 gol dalam 9 pertandingan di Eredivisie Belanda. Sebelumnya, bek anyar timnas Indonesia tersebut juga membuat assist ketika FC Twente mengejar Almere City. Dan salah satu mantan pemain timnas Belanda, Lucius, menyatakan kalau Mesilgers memang sudah waktunya mencari klub yang besar yang menunjang karirnya. Timnas Indonesia dapat dukungan Korea Selatan kalahkan Jepang. Timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan dari Korea Selatan saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu setelah ada ribuan warga Korea yang akan datang langsung dari SUGBK. Pada tanggal 15 menghadapi Jepang, 2000 warga Korea akan bersorak bersama dengan warga Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang. Ini akan menjadi hal yang positif bagi persahabatan kedua negara, ucap dari Sintayong. Maresca tak ditargetkan bahwa Chelsea finish di 4 besar. Enzo Maresca mengaku tidak dibebani target untuk membawa Chelsea finish di 4 besar. Maresca diminta melakukan hal yang lain. Star Chelsea bersama Maresca sejauh ini tidaklah buruk. The Blues cuma kalah 3 kali dalam 14 pertandingan di seluruh kompetisi. Dan klub tidak pernah menyebut soal 4 besar ke saya. Mereka selalu bilang ke saya targetnya adalah membangun sebuah yang penting untuk 4 atau 5 tahun ke depan, ujar dari Maresca. Ruben Amorim diprediksi akan sukses di Manchester United. Ruben Amorim diyakini akan sukses melatih Manchester United. Pengalamannya membawa Sporting yang memutus puasa gelar Liga Portugal selama hampir 2 dekade jadi modal kuat untuk melakukan hal tersebut. Penunjukan pria 39 tahun itu kabarnya akan segera diresmikan dalam waktu yang dekat. Sporting telah menyatakan MU bersedia menebus klausul pelepasan mencapai 10 juta euro. Amorim yang datang dari luar Inggris diprediksi akan
akan menghadapi kesulitan, apalagi ia datang di tengah musim dan dituntut untuk segera membangkitkan setan merah. MU ingin segera resmikan Amorim tetapi terkendala one notice. MU bergerak cepat agar Ruben Amorim bisa segera diresmikan sebagai manajer baru sebelum menghadapi Chelsea di akhir pekan ini. Namun kini ada kendala one notice dari Sporting Lisbon. Selama 30 hari ke depan, MU akan menjalani 5 laga. Jika Amorim baru bisa bergabung sebulan kemudian, maka laga debunya akan terjadi ketika menjamu Everton di tanggal 1 Desember. Rekam jejak Amorim terbilang bagus selama 4 tahun melatih Sporting. Ia berhasil meraih 2 gelar Liga Portugal dan salah satunya memutus puasa gelar 19 tahun. Gakpo bawa Liverpool ke perempat final Carabao Cup. Liverpool melaju ke perempat final Carabao Cup lewat duel sengit kontra Brighton and Hove Albion. Terus kemudian bisa menang 3-2 berkat 2 gol dari Cody Gakpo. Seluruh gol tercipta di babak kedua. Gol Liverpool dibuat oleh Cody Gakpo yang mencetakkan 2 gol dan 1 gol lainnya dicetak oleh Luis Diaz. Brighton kemudian membalas lewat Simeone Adingra dan juga Tariq Lamptey. Liverpool bisa mempertahankan keunggulan 3-2 dan melaju ke babak perempat final. Meriam London pesta 3 gol ke Preston North End. Arsenal meraih kemenangan atas Preston North End di laga Piala Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta menang 3-0 tanpa balas. Gol-gol Arsenal dicetakkan oleh Gabriel Jesus dan juga Kai Havertz. Sedangkan di partai lain, Chelsea tersingkir dari ajang Piala Liga Inggris usai direbak oleh Newcastle United. Tim London Biru menyerang 0-2. Newcastle membuka keunggulan lewat gol dari Alexander Isak. Kemudian 1 gol lainnya dicetakkan oleh gol bunuh diri dari Axel Disasi. The Magpies pun kini lolos ke babak perempat final usai menang 2-0, sementara Chelsea harus angkat koper lebih cepat. Setan Merah menang 5-2 lolos ke babak 8 besar. MU mengamuk setelah pemecatan dari Erik ten Hag. MU menggasak Leicester City dengan skor akhir 5-2 di pertandingan babak 16 besar. Casemiro dan juga Bruno masing-masing menyumbangkan 2 gol dalam kemenangan telak Setan Merah tersebut. Sedangkan 1 gol lainnya terlahir dari kaki Alejandro Garnacho. Sementara itu gol dari Leicester City disumbangkan oleh Bilal Elkanous dan juga Conor Cody di babak pertama. Sedangkan dari sang tetangga, The Lillywhite depak Manchester City dari ajang Carabao Cup. Tottenham berhasil menghentikan langkah Manchester City di babak ini setelah menang 2-1. Tottenham memimpin 2 gol lebih dahulu lewat gol dari Timo Werner dan juga Pape Matar, sebelum kemudian dipangkas oleh Matheus Nunes di akhir babak pertama. Hingga laga berakhir, Tottenham tetap unggul 2-1 dan membuat City tersingkir di ajang Piala Carabao Cup. Tottenham bertemu MU di babak perempat final. Carabao Cup musim ini bakal memasuki babak perempat final. Duel sengit tercipta ketika Tottenham bertemu dengan Manchester United di hasil drawing kali ini. Juara bertahan Liverpool masih bertahan dan akan melawat ke markas Southampton. Sedangkan Newcastle yang menyingkirkan Chelsea akan berjumpa dengan Brentford. Arsenal yang berhasil menyingkirkan Preston North End akan bertemu dengan Crystal Palace yang berhasil mengalahkan Aston Villa. Dan kini semua tim perempat finalis adalah tim dari Premier League, dan ini terjadi pertama kali di ajang Piala Liga Inggris dalam 14 tahun terakhir. Pertandingan akan digelar serentak pada tanggal 16 Desember mendatang. Kerap main bertahan lawan tim besar, Arteta bantah tiru Jose Mourinho. Manajer Arsenal Mikel Arteta tak suka dibandingkan dengan Jose Mourinho dalam hal taktik. Ia mengaku pelatih asal Portugal tersebut memiliki pengaruh dalam karirnya, namun tidak dalam pengambil keputusan dalam strategi yang ia terapkan. Musim ini suara-suara soal Arsenal bermain ala Mourinho lebih ramai terdengar dari sebelumnya. Itu disebabkan gaya main dari The Gunners yang merelakan penguasaan bola dan mengandalkan serangan balik di sejumlah kesempatan musim ini. Anthony bersedia pergi dari Manchester United. Manchester United rencananya mau melepas Anthony di musim dingin nanti. Sang winger sendiri bersedia untuk angkat kaki. MU akan melepas Anthony di bursa transfer musim dingin ini. Skemanya tak muluk-muluk. MU siap membuka harga dari klub-klub yang berminat. Anthony merupakan warisan manajer dari Erik ten Hag di Manchester United. Anthony adalah pemain termahal yang dibeli MU di era Erik ten Hag senilai 95 juta euro atau setara dengan 1,5
triliun rupiah. Sayangnya Anthony kalah saing dengan Garnacho, Rashford dan juga Amad Diallo di pos penyerang sayap. Chelsea tertarik datangkan Ruben Dias dari Manchester City. Chelsea dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Ruben Dias yang kemungkinan akan dijual oleh Man City di musim panas nanti. Man City disebut-sebut sedang mempertimbangkan untuk menjualnya, tergantung pada apakah klub tersebut terbukti melanggar 115 tuduhan finansial yang diajukan oleh Premier League. Chelsea dikatakan terus memantau situasi dari Ruben Dias dan memandang pengalaman luas bek Portugal tersebut sebagai tambahan yang bagus untuk skuad muda asuhan dari Enzo Maresca. Manchester United akan datangkan Victor Gyökeres. Daftar peminat Victor Gyökeres di musim panas nanti kini terus bertambah. Manchester United kini memutuskan untuk terjun dalam perburuan bomber Sporting Lisbon tersebut. Menurut laporan, MU punya peluang untuk bisa mendatangkan sang striker di musim panas nanti, karena sang pemain melalui sang agennya sudah memberikan statement bahwa ia ingin pergi di musim panas nanti. Dengan kabar datangnya Ruben Amorim yang segera merapat ke Setan Merah, kemungkinan besar sang striker juga akan mengikuti langkah dari sang pelatih yang sukses memules ketajaman dari sang pemain. Dikabarkan Victor Gyökeres sendiri memiliki klausul rilis mencapai 80 juta euro dan Setan Merah dikabarkan siap untuk menebus harganya tersebut.